An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam ungkapan sebuah keterheranan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seluruh kewajiban dan ditambah dengan amalan-amalan di luar kebajikan itu, sampai pelaksanaan amalan di luar yang wajib seperti qiyamul lail membekas pada kaki beliau. Sudah melaksanakan segala-galanya. Lalu bekas ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima sana'ta hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau perbuat ini? Kenapa engkau lakukan seperti ini? Padahal dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini adalah pengolahragaan organ tubuh lahiriah dan batiniah kita melalui pintu ketaatan, sampai membekas hal itu di kaki beliau. Kenapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang? Dengarkan jawaban singkat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang terbanyak di dalam berterima kasih, yang terbanyak di dalam mengungkapkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban ini barakallahu fikum memberitahukan kepada kita bahwa semua bentuk gerak-geri kita di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah bentuk kesyukuran kita atau hamba yang paling tinggi kepada Allah. Dan kalau kita menyelami kembali, mendalami ibadah yang menjadi puncak dan gambaran dalam gambaran kesyukuran ini, ternyata nikmat pula dari Allah. Bagaimana ibadah ini menjadi sebuah nikmat, padahal ini menjadi gambaran kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah? Coba kita buktikan. Pertama, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala-galanya termasuk kita. Kedua, barakallahu fikum, setelah penciptaan manusia ini, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ketiga, dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap saat, hari berganti hari, kemudian malam, terus bergulir demikian, ternyata harus dengan bantuan dari Allah. Di sana harus ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan mampu untuk membuka kebajikan, ketaatan, ibadah sekecil apapun
tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang memerintahkan, Dia yang memberikan bantuan dan pertolongan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Setelah seseorang mampu mewujudkannya, mampu melaksanakan ibadah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai hasil buah dari ketaatan dan keibadah tersebut Allah berikan kepada manusia. Allah peruntukkan kepada manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Bukankah ini adalah nikmat di atas nikmat?